malam ini, contohnya Oliver dengan apa siang kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu. Yang saya hormati Bapak Direktur RSUD Profesor Terweset Yohanes Kupang atau yang mewakili. Yang saya hormati Ibu narasumber yang sudah hadir di studio Yohanes Kupang dan yang saya kasihi Bapak Ibu peserta webinar yang sudah berkesempatan hadir di Zoom pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenaannya kita dapat berkumpul kembali di studio Yohanes Kupang di dalam Zoom webinar Awam Kesehatan dalam rangka Hari Ginjal Sedunia tahun 2024 dengan topik yang akan dibahas dalam webinar awam hari ini yaitu gagal ginjal kronis antara mitos dan fakta serta gizi pada pasien gagal ginjal kronis. Pola kejadian penyakit sekarang ini telah mengalami perubahan yang semula paling banyak terjadi karena penyakit infeksi beralih pada penyakit tidak menular, sehingga perhatian dunia terhadap penyakit tidak menular semakin meningkat seiring dengan peningkatan frekuensi kejadiannya. Salah satunya yaitu penyakit gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis ini merupakan kondisi medis yang sangat serius yang mempengaruhi fungsi ginjal seseorang secara permanen. Sehingga pengelolaan yang tepat dapat membantu memperlambat progresivitasnya dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, untuk membahas gagal ginjal kronis antara mitos dan fakta serta gizi pada pasien gagal ginjal kronis, di studio Yohanes sudah hadir narasumber yang luar biasa, yang sangat ahli dalam bidangnya, yaitu Dr. Stephanie Adi Wahyuningrum, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi. Selamat pagi, Dr. Stephanie. Pagi, Bu. Dan narasumber kita yang kedua, yang juga sangat luar biasa dan ahli dalam bidangnya, yaitu Dr. Salmawati Mariati, spesialis gizi klinik. Selamat pagi, Dr. Salma. Selamat pagi, Ibu Gusti. Ya, baik. Untuk Bapak Ibu peserta webinar, untuk ketertiban dan kelancaran webinar hari ini, diharapkan kepada
Bapak Ibu peserta webinar untuk mematikan audionya terlebih dahulu. Nanti pada saat sesi diskusi akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan menghidupkan mikrofonnya. Selama dalam penyampaian materi, jika ada pertanyaan, bisa menulis pertanyaannya di kolom chat. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita akan segera mulai webinar awam kesehatan pada hari ini. Untuk kesempatan pertama, materi akan disampaikan oleh Dr. Stephanie tentang gagal ginjal kronis antara mitos dan fakta. CV singkat beliau, Dr. Stephanie lulus pendidikan dokter tahun 1999 di FK Undip Semarang. Beliau melanjutkan spesialis penyakit dalam di Universitas Brawijaya Malang, lulus tahun 2010. Dan mengambil subspesialis ginjal dan hipertensi di Udayana Denpasar, lulus pada tahun 2022. Sekarang beliau bertugas di Poli Ginjal dan Hipertensi Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Weset Yohanes Kupang. Baik, Ibu Dr. Stephanie, untuk penyampaian materi ini 20 menit. Untuk waktu dan layar, dipersilakan Dr. Stephanie. Terima kasih Ibu. Mohon izin untuk screen share. Sudah terlihat? Sudah, Dokter, sudah terlihat. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar sekalian. Jadi hari ini hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 kita memperingati Hari Ginjal Sedunia tahun 2024 dan temanya adalah kesetaraan akses dalam pengembangan pelayanan dan pengobatan yang optimal dan tentunya di bidang ginjal dan hipertensi. Baik, saya mulai untuk seminar kali ini. Kita mengambil judul adalah gagal ginjal antara mitos dan fakta. Bagaimana ginjal dan bagaimana fungsinya? Ya. Jadi ginjal itu terletak di sisi kanan dan kiri tulang belakang, yaitu di ruang dinding belakang dinding perut. Dan bentuknya ini seperti kacang merah. Ukurannya sangat kecil, sekitar 10-15 cm, dengan berat kurang lebih 160 gram. Jadi hampir sebesar genggaman tangan kita. Dan setiap manusia, setiap individu normalnya itu memiliki 2 ginjal, kiri dan kanan. Dan fun fact di sini yang bagus adalah bahwa seorang individu dia masih dapat hidup dengan normal dengan 1 ginjal yang berfungsi dengan baik. Ya, karena itu nanti saya akan menjelaskan sedikit tentang transplantasi ginjal. Nah, apa fungsi dari ginjal? Ginjal merupakan alat pengeluaran utama manusia, jadi dia membuang sisa hasil metabolisme tubuh dan mengendalikan keseimbangan air, elektrolit, serta mineral dalam tubuh. Selain itu, dia juga mengatur produksi sel darah merah dengan memproduksi hormon eritropoietin. Selain itu juga mengatur tekanan darah dengan memproduksi hormon renin dan juga akan memproduksi vitamin D untuk kesehatan tulang.
Nah, ini ya, jadi ginjal itu melakukan filtrasi atau menyaring zat-zat hasil metabolisme yang tidak digunakan dalam tubuh, lalu dia dibuang melalui urin. Nah, ini kita kalau buang air kecil, kita bisa melihat kecukupan dari minum kita ya. Di sini bisa dilihat bahwa kalau kencingnya putih, dia minumnya sudah cukup. Ya, ini bisa dilihat di sini bahwa di sini kalau dehidrasi ringan itu agak kekuningan, dehidrasi sedang, kecoklatan, dehidrasi berat bahkan pekat sekali ya kencingnya, berwarna kuning kecoklatan. Nah, selain itu juga fungsi dari ginjal adalah menjaga keseimbangan air, elektrolit, mineral, dan tingkat keasaman dalam tubuh. Ya, ini penting sekali. Karena itu pada pasien yang gagal ginjal biasanya keseimbangan airnya juga terganggu. Ya, dia bahkan tidak bisa lagi mengeluarkan urin atau air kencing. Selain untuk menfiltrasi atau menyaring zat-zat beracun, ternyata bahwa ginjal itu juga menghasilkan hormon. Dan hormon itu penting bagi tubuh ya, antara lain renin, dia itu akan membantu regulasi tekanan darah. Juga ada hormon eritropoietin, dia mengatur produksi sel darah merah di sumsum tulang. Nah, karena itu pada pasien yang sudah terjadi gagal ginjal, biasanya renin dan eritropoietin ini terganggu, sehingga biasanya pasien akan menderita penyakit darah tinggi dan HB-nya turun. Ya, terjadi anemia karena renalnya, karena gagal ginjalnya. Nah, apa saja penyakit ginjal dan penyebabnya apa saja? Ya. Jadi, gagal ginjal adalah suatu keadaan di mana ginjal tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ini dapat bersifat akut atau kronik. Ya. Kalau gagal ginjal akut biasanya karena dehidrasi misalnya ya. Setelah diare atau mual muntah yang hebat sehingga tubuh kekurangan cairan dia bisa terjadi gagal ginjal akut. Ada juga namanya gagal ginjal kronik ya. Contohnya komplikasi dari hipertensi atau diabetes yang lama. Atau juga bisa karena suatu penyakit batu ginjal ya. Jadi pada gagal ginjal, aliran darah ke ginjal itu berkurang sehingga ginjal akan kurang oksigen atau hipoksia dan akan rusak sel-selnya. Nah, jaringan ginjal rusak ini bisa karena infeksi ya, karena obat-obatan, karena zat kimia. Nah, kalau aliran urin ini terhambat juga bisa menyebabkan gagal ginjal. Misalnya karena batu saluran kemih atau batu ginjal atau karena tumor ya. Nah, ini gejala dari gagal ginjal. Biasanya kencing akan berkurang ya, kurang dari 400 ml per hari. Terjadi gangguan elektrolit secara mendadak, gangguan asam basa, dan kadang terjadi setelah terpapar bahan kimia atau trauma. Ini gejala-gejalanya ya. Biasanya tekanan darah tinggi, terjadi perubahan frekuensi dari buang air kecil, atau kencingnya jadi darah ya, merah. Sering lemas karena menderita anemia, sakit kepala, kadang terjadi juga bengkak di bagian ekstremitas atau kaki, bisa sesak, mual muntah, nafsu makannya turun, ya, kulitnya kering dan gatal. Itu menandakan bahwa tubuh kita sudah keracunan yang namanya suatu uremic syndrome. Ini tanda dan gejalanya. Dan ternyata sebagian besar itu tidak bergejala. Ya, jadi pada gagal ginjal yang masih stadium awal, misalnya 1-2, biasanya tanpa gejala. Ya, secara sengaja biasanya ditemukan pada waktu check up atau general check up ya. Biasanya kreatinin terus kok naik ya, jadi 3, 4 seperti itu. Nah, bagaimana komplikasi dari gagal ginjal? Ya, jadi komplikasinya banyak sekali ya. Bisa terjadi hipertensi, penyakit kardiovaskuler, anemia, terjadi retensi garam dan air sehingga badannya bengkak-bengkak dan sesak.
gangguan mineral dan tulang ya, kadang tulangnya nyeri-nyeri sakit, lalu terjadi asidosis metabolik, gangguan elektrolit yang sering terjadi adalah suatu hiperkalemia. Atau terjadi juga sindrom uremik ya, pasien mulai lemas, mual muntah, nafsu makannya berkurang. Apa saja faktor resiko penyakit ginjal itu? Ada faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi ya, seperti usia tua atau proses ketuaan ya, aging proses. Pada proses aging atau proses ketuaan, pada pasien lansia atau geriatri biasanya kreatininnya meningkat sedikit ya. Lalu kelahiran prematur juga bisa terjadi, risiko gagal ginjal, riwayat keluarga. Misalnya ada riwayat keluarga terjadi kista ginjal, ya itu biasanya menurun pada keluarga yang lain. Atau penyakit bawaan ginjal. Nah, bagaimana tips mencegah gagal ginjal ini? Jadi ada pencegahan primer, yaitu dengan promosi kesehatan ya, seperti sekarang kita lakukan. Lalu ada proteksi spesifik untuk orang-orang berisiko yang belum bergejala. Pencegahan sekundernya dengan deteksi dini dan terapi awal pada pasien yang telah terdiagnosis penyakit ginjal. Lalu pencegahan tersier dengan menurunkan risiko cacat, rehabilitasi, dan untuk pasien penyakit ginjal, kita harus mencegah perburukan ginjal lebih lanjut dan mencegah komplikasinya supaya dengan lama. Nah, ini pencegahan. Maaf ya, keluar. Ya, mohon maaf ya. Cuaca sedang tidak bagus, jadi sinyalnya tidak bagus ya. Nah, ini pencegahannya tadi. Nah, ini juga baik ya. Olahraga 30 menit per hari, 5 kali dalam seminggu. Lalu mengikuti anjuran dokter untuk minum obat hipertensi dan obat diabetes ya. Juga kita mengurangi stres, konsumsi garam juga kita kurangi, biasanya 2 gram per hari, 1 sendok teh peres. Lalu mengurangi makanan berkolesterol dan berbentuk lemak ya. Untuk dietnya nanti dokter Sama akan menjelaskan lebih lanjut. Nah, ini kita juga harus mengatur pola diet sehari-hari ya, kurangi makanan tinggi gula. Pada pasien diabetes dianjurkan untuk mengikuti anjuran dokter dengan obat diabetes ataupun insulin ya, perbanyak makanan berserat. Nah, bagaimana dengan alkohol ya? Jadi alkohol adalah zat yang akan difiltrasi atau disaring oleh ginjal. Jadi ketika kita minum alkohol akan terjadi kerusakan pada jaringan ginjal. Dan merokok juga dapat membuat pembuluh darah menjadi kaku serta menyempit sehingga aliran darah ke ginjal akan berkurang. Karena itu kita harus menghindari alkohol dan juga merokok supaya ginjal kita sehat. Nah, ini ya olahraga yang dianjurkan, jadi yang bersifat aerobik atau berguna untuk kardiorespirasi ya, seperti jogging, berenang, jalan kaki, jalan santai, bersepeda ya, senam. Jadi olahraga ini bukan yang bersifat anaerobik untuk membesarkan massa otot ya, tidak, tapi untuk memperbaiki kardiorespirasi. Nah, bagaimana deteksi dini penyakit ginjal? Jadi kita harus mengenali faktor resiko dan gejalanya seperti tadi saya jelaskan, dan kita harus lakukan check up kesehatan rutin dan pemeriksaan sesuai dengan indikasi dokter. Nah, ini untuk pemeriksaannya ya. Jadi pemeriksaan fungsi ginjal
itu kita bisa dengan pemeriksaan darah, yaitu di situ kita akan melihat kadar kreatinin dan ureum, sehingga kita dapat menghitung laju filtrasi glomerulus ya. Lalu pemeriksaan kedua adalah pemeriksaan urin. Di situ kita akan melihat bagaimana protein urinnya atau albumin urinnya. Apakah positif atau negatif. Harusnya normalnya negatif ya. Kalau sudah positif berarti itu terjadi kebocoran albumin atau protein di ginjal. Nah, ini saya menjelaskan sedikit tentang transplantasi ginjal. Jadi pada gagal ginjal kronik yang sudah stadium akhir atau stadium 5 yang sudah harus kita sarankan untuk mendapatkan terapi pengganti ginjal. Jadi salah satunya adalah dengan transplantasi ginjal. Selain itu juga bisa dengan hemodialisis atau peritoneal dialisis. Nah, ini transplantasi adalah tindakan medis yang memberikan ginjal donor yang sehat untuk menggantikan fungsi dari ginjal yang sakit. Ya, jadi kalau untuk transplantasi kita harus menyiapkan donornya. Itu biasanya bisa dari keluarga ya, ayah, ibu atau kakak adik ya. Persiapan harus dilakukan antara donor dan penerima atau resipien sebelum operasi dilakukan. Dan monitor ini juga harus dilakukan setelah operasi sepanjang hidup untuk mencegah kegagalan atau rejeksi dari transplantasi ginjal. Nah, ini syaratnya. Jadi berusia di atas 18 tahun atau sudah menikah ya, jadi sudah dewasa, harus sehat jasmani dan rohani, dan memiliki golongan darah yang cocok dengan penerima donor. Ya, jadi syarat ini biasanya tidak harus sehat ginjalnya. Jadi tidak ada diabetes, tidak ada batu ginjal berulang, hipertensinya juga harus terkontrol ya. Tidak boleh ada kista ginjal ya, karena itu bawaan. Lalu tidak ada penyakit jantung dan paru, tidak sedang hamil ya, tidak dalam penyalahgunaan narkoba, tidak ada kanker, dan tidak ada kelainan syaraf yang berat. Ya, itu syarat bagi donor. Nah, ini golongan darah yang cocok antara donor dan resipien atau penerima ya. Jadi orang dengan golongan darah A, dia bisa menerima ginjal dari golongan darah A atau O ya. Untuk golongan darah pasien B, dia dapat menerima donor dari golongan darah B dan O. Kalau golongan darahnya AB, dia dapat menerima donor dari golongan darah A, B, AB atau O. Kalau golongan darah O, dia harus donornya juga golongan darah O. Ya. Nah, ini ya golongan darah donor dan golongan darah penerima. Jadi golongan darah donor O, dia bisa memberikan donor golongan darah O, dia bisa memberikan pada pasien dengan golongan darah A, B, AB dan 0. Ya, kalau donornya A, dia bisa memberikan pasien dengan golongan darah AAB, golongan donornya B, dia bisa memberikannya kepada B atau AB. Kalau donornya AB, resipiennya bisa semua. Ya. Nah, ini biasanya pada orang-orang yang sudah mendonorkan ginjalnya, biasanya ada bekas luka operasi ya, dan besarnya itu tergantung dari operasi yang dilakukan. Lalu kemungkinan bisa juga terjadi hipertensi atau nyeri pada luka operasi, dan pemeriksaan serumnya kreatinin dapat meningkat ya. Dan pada wanita pendonor yang menjadi hamil, dia juga bisa memiliki resiko diabetes atau hipertensi pada kehamilan. TMT ini. Nah, bagaimana mitos dan fakta terkait dengan ginjal ya? Jadi ada mitos bahwa banyak minum air akan menghindarkan kita dari penyakit ginjal. Ya. Jadi penyakit ginjal tidak hanya, tadi sudah saya jelaskan, tidak hanya berhubungan dengan air ya, tapi dengan kondisi yang lain juga. Jadi minum air harus cukupnya 2 liter per hari ya. Pada umumnya dokter akan menentukan jumlah berdasarkan jumlah urin dan kondisi kita. Selain air putih juga diperlukan gaya hidup yang sehat tentu saja, seperti konsumsi makanan sehat, hindari konsumsi garam berlebih ya, mencapai atau menjaga berat badan tubuh kita supaya berat badannya ideal dengan
indeks massa tubuh 20-25 dan melakukan olahraga. Nah, ini ada mitos lagi. Jika saya sakit pinggang, apakah berarti saya mengalami gangguan pada ginjal saya? Belum tentu ya. Karena sakit pinggang itu adalah suatu perasaan yang sifatnya subjektif. Dan ini bisa disebabkan oleh bermacam faktor ya, seperti nyeri otot di belakang ya, misalnya setelah mengangkat berat, nyeri otot ya, atau habis terbentur ya sehingga terjadi nyeri otot, atau bisa juga karena saraf terjepit lalu adanya batu di saluran kencing ya, atau batu di ginjal, itu juga bisa. Jadi kalau ada nyeri pinggang, kita harus konsultasi dengan dokter untuk mencari penyebab sakit pinggangnya ya. Tidak semua penyakit pinggang, sakit pinggang itu adalah gangguan pada ginjal. Nah, ada mitos lagi. Jika saya sakit ginjal, maka saya harus cuci darah. Saya tidak memiliki masalah pada kencing saya. Berarti ginjal saya masih berfungsi dengan baik dan tidak perlu memeriksakan diri. Ya, jadi pada tahap awal penurunan fungsi ginjal itu memang sering tidak bergejala. Ya, dan penyebab penyakit ginjal itu bisa karena kencing manis atau diabetes, ya, tekanan darah tinggi, peradangan ginjal kronik, penyakit jantung juga bisa ya menyebabkan komplikasi ke ginjalnya. Penyakit autoimun ya seperti lupus, obat-obatan yang merusak ginjal atau sumbatan di saluran kencing. Itu juga bisa menyebabkan penyakit ginjal. Jadi kita harus memeriksakan diri secara rutin dan berkala untuk mengetahui status fungsi ginjal. Ya. Karena itu kita harus mendeteksi ya, seperti tadi kita harus periksa kencing untuk lihat protein urinnya atau periksa darah untuk melihat ureum dan kreatininnya. Nah, ini merokok tidak memberikan dampak untuk ginjal saya, hanya memberikan dampak pada paru-paru. Nah, ini mitosnya ya, faktanya bahwa rokok itu yang banyak zat-zat yang berbahaya dan merugikan tubuh. Tidak cuma nikotin ya, ada bahkan 100 lebih zat berbahaya dalam rokok itu. Dan tentu saja rokok ini bisa meningkatkan tekanan darah dan menurunkan aliran darah ginjal. Juga bisa merusak pembuluh darah ginjal. Nah, kalau aliran darah di ginjalnya menurun, ginjalnya hipoksia ya, tekanan aliran darahnya berkurang, tentu saja bisa meningkatkan risiko terjadinya gagal ginjal. Jadi rokok dapat menyebabkan penyakit jantung juga ya. Ya, penyakit jantung ini juga merupakan penyebab utama kematian pada pasien gagal ginjal. Karena itu merokok dan minum alkohol biasanya tidak kita sarankan. Nah, ini tekanan darah yang tinggi tidak berhubungan dengan fungsi ginjal saya. Ya, jadi pada tekanan darah tinggi, dia akan mempercepat penurunan fungsi ginjal. Penurunan fungsi ginjal akan menyebabkan tekanan darah semakin tinggi. Jadi untuk mencegahnya harus dikontrol tekanan darah itu ya dengan obat antihipertensi. Jadi obat antihipertensi itu tentu saja untuk mengontrol tekanan darah, bukan menyebabkan penyakit gagal ginjalnya ya. Jadi penyakit gagal ginjal itu terjadi karena tekanan darah yang tinggi yang tidak terkontrol dengan baik. Nah, ini minum obat kencing manis terlalu banyak dapat menyebabkan ginjal saya rusak. Nah, ini juga mitos yang salah. Karena obat diabetes itu untuk menurunkan gula darah ya. Sehingga komplikasi diabetes itu bisa kita terlambat. Jadi itu sangat penting. Kadar gula darah yang tidak terkontrol akan menyebabkan kerusakan pembuluh darah sehingga terjadi penurunan fungsi ginjal. Jadi obat diabetes, obat hipertensi harus diminum dengan rutin. Nah, ini mitos lagi. Ginjal saya sudah rusak, maka saya sudah tidak boleh berolahraga lagi. Boleh ya. Bahkan pasien yang sudah transplantasi ginjal yang menjalani dialisis itu bukan hambatan untuk berolahraga. Pasien bisa berolahraga 30 menit per hari, 3 kali dalam seminggu sesuai dengan kesehatannya atau kemampuannya ya. Olahraga ini akan membantu mempertahankan kestabilan tekanan darah, membantu metabolisme lemak dan gula
sehingga menjaga dan akan mempertahankan fungsi ginjal, ya. Nah, terima kasih dari saya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat Hari Ginjal Sedunia, dan kita punya tema untuk tahun ini yaitu kesehatan ginjal untuk semua, mengembangkan akses yang setara dalam pelayanan dan pengobatan yang optimal. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Ibu Dr. Stefani. Kita berikan reaction applause dulu untuk Dr. Stefani. Silakan memberikan reaksi. Ya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Dr. Salmawati, tentang gizi pada pasien gagal ginjal kronis. Untuk CV singkat beliau lulus pendidikan dokter pada tahun 2005 di Universitas Muslim Indonesia Makassar dan lulus profesi dokternya tahun 2007 di Universitas Muslim Indonesia Makassar. Dan melanjutkan spesialis gizi klinik di Universitas Hasanuddin Makassar, lulus pada tahun 2021. Sekarang beliau bertugas di instalasi gizi dan poligizi RSUD Profesor Dr. Weset Yohanes Kupang. Dr. Salma untuk waktu pemaparan 20 menit. Waktu dan layar dipersilakan, Dr. Salma. Terima kasih untuk moderator. Apakah sudah terlihat materi saya? Sudah dok. Baik. Selamat pagi kepada semua teman-teman. Hari ini sedikit membagi ilmu di hari ginjal. Saya akan memberikan materi dengan judul gizi pada pasien penyakit ginjal kronik. Slide. Sabar ya. Suka bermasalah nih. Iya. Share. Baik, Bapak Ibu yang baru bergabung, sambil menunggu presentasi dari Dr. Salma, Bapak Ibu yang baru bergabung bisa mengisi daftar hadir Tapi dia yang begini. sudah di-share di kolom chat. Yang mau share yang ini. Tunggu beta buka dari sini. Saya barangkali dia sudah itu. Dan jika ada pertanyaan untuk Dr. Stefani, silakan untuk menulisnya di kolom chat. Ini oke, bisa. Kalau ini, aduh, udah selesai. Harus selesai. Jadi, share PPT-nya dari Zoom. Ini share. Ini yang PPT tadi. Ini. Bisa enggak? Berarti jelaskan. Oke. Mohon maaf, ada kesalahan teknis sedikit. Jadi kita mulai. Saya memberikan judul gizi pada pasien penyakit ginjal kronik. Sebagai pendahuluan, penyakit ginjal kronis adalah kelainan yang mengenai organ ginjal karena berbagai faktor. Timbul secara perlahan dan sifatnya menaun. Ini merupakan masalah kesehatan pada masyarakat secara global. Penyakit ginjal kronis ini diperkirakan mempengaruhi lebih dari 850 juta orang di seluruh dunia.
dan mengakibatkan lebih dari 3,1 juta kematian pada tahun 2019. Untuk saat ini, penyakit ginjal menduduki peringkat ke-8 penyebab kematian utama, dan jika tidak ditangani, penyakit ini diproyeksikan akan menjadi penyebab utama kelima hilangnya nyawa pada tahun 2040. Untuk prevalensi, menurut Pernevri, memperkirakan terdapat sekitar 70.000 penderita penyakit ginjal kronis di Indonesia. Jumlah ini akan terus meningkat sekitar 10% setiap tahun. Menurut data dari Riskesdas tahun 2018, prevalensi penyakit ginjal kronik di Indonesia sebesar 0,38% dari total diagnosis dan proporsi hemodialisis sebesar 19,33% dari diagnosis. Saat ini, HD dan CAPD merupakan dua modalitas untuk terapi ginjal khususnya di Asia. Menurut data, sekitar lebih dari 80% di Hong Kong dengan CAPD, Cina, Jepang, dan Taiwan lebih dari 90% dengan HD. Sedangkan Indonesia menjadi pilihan yang harus dikembangkan karena terdapat kendala baik dari segi sumber daya, geografis, maupun negara kepulauan. Ini untuk klasifikasi penyakit ginjal kronik berdasarkan Kadoki. Ini ada beberapa stadium untuk penyakit ginjal kronik, stadium 1 sampai stadium 5. Di mana untuk pada stadium 5, gagal ginjal itu ada namanya LFG atau laju infiltrasi glomerulus itu kurang dari 15. Ini untuk kriteria gagal ginjal kronik, di mana ada petanda kerusakan ginjal, dan petanda kerusakan ginjal ini bisa ada tanda 1 atau lebih. Di mana tandanya adalah albuminuria, sedimen urin abnormal, kelainan elektrolit akibat kelainan tubular, kelainan yang dideteksi dengan pemeriksaan histologi, kemudian ada kelainan struktural yang dideteksi dengan pencitraan. Kemudian ada tanda LFG, di mana penurunan laju infiltrasi kurang dari 60 per menit per 1,7 meter persegi lebih dari 3 bulan. Ini untuk etiologi dari gagal ginjal kronik karena nefropati diabetes, kemudian glomerulus nefritis karena hipertensi, karena polikistik ginjal, dan nefropati kistik. Ini untuk tata laksananya. Jadi ada dari kelima stadium gagal ginjal tadi, yang terakhir untuk yang stadium 5 dilakukan dengan terapi pengganti ginjal. Berkait dengan materi yang saya bawa tentang gizi, kita akan bawakan tentang malnutrisi pada penyakit ginjal kronis. Seperti yang kita tahu, malnutrisi atau yang lebih dikenal dengan kekurangan gizi merupakan masalah gizi yang sering dialami oleh pasien penyakit ginjal kronis yang dapat mempengaruhi aktivitas, kualitas hidup pasien, meningkatnya angka kesakitan dan kematian pada pasien penyakit ginjal kronis. Malnutrisi pada penyakit ginjal kronis ini atau akan disebut protein energi wasting merupakan keadaan gangguan nutrisi dan metabolisme pada pasien penyakit ginjal kronik dan sering ditemukan pada stadium akhir dari kerusakan ginjal. Ini faktor yang menyebabkan malnutrisi. Jadi ada beberapa faktor di mana terjadi penurunan fungsi ginjal atau toksin ureum, kemudian asupan nutrisi berkurang, kemudian adanya proses inflamasi, adanya proses katabolisme, dialisis, mungkin pada kondisi komorbid, adanya infeksi, penyakit kardiovaskular, depresi, perubahan metabolisme yang akan menyebabkan protein energi wasting atau malnutrisi pada pasien dengan penyakit ginjal kronik. Bagaimana kita mendiagnosis malnutrisi pada penyakit ginjal kronis? Ini ada 4. Yang pertama mungkin kita bisa lihat dari antropometri, di mana pada pemeriksaan itu kita lihat berat badan dan tinggi badan, di mana kita lihat IMT kurang dari 23 per meter persegi. Kemudian ada penurunan berat badan yang lebih dari 5% dalam 3 bulan atau lebih dari 10% dalam 6 bulan. Kemudian ada penurunan massa lemak lebih dari 10% dari berat badan. Kemudian ada dari penurunan massa otot, kita lihat dari pemeriksaan fisik, itu ada penurunan massa otot lebih dari 5% dalam 3 bulan atau lebih dari 10% dalam 6 bulan. Kemudian
dengan pengukuran lingkar lengan atas terjadi penurunan lingkar lengan. Kemudian ada kadar kreatinin yang kurang dari 1 gram per kilogram berat badan ideal. Kemudian berdasarkan sebelumnya kita sudah anamnesis, kita hitung asupan makan pasien, asupan baik energi maupun protein ternyata rendah. Asupan proteinnya kurang dari 0,6 gram per kilogram berat badan per hari. Kemudian ada asupan energi yang kurang dari 25 per kilokalori per kilogram berat badan per hari selama lebih dari 2 bulan. Kemudian ada lagi indikator biokimia yang dapat dari pemeriksaan laboratorium, yaitu albumin kurang dari 3,8 gram per 100 ml. Kemudian ada serum prealbumin kurang dari 30 mg per desiliter. Kemudian serum kolesterol yang kurang dari 100 mg per desiliter. Jadi diagnosis ini ditegakkan minimal 3 dari 4 kategori. Minimal 1 dari masing-masing kategori ini kita sudah bisa diagnosis malnutrisi. Ini untuk manajemen pemberian nutrisi pada pasien hemodialisis. Jadi tujuan terapi nutrisi untuk pasien dengan penyakit ginjal kronis, khususnya pada pasien hemodialisa, yang pertama adalah mempertahankan dan meningkatkan status gizi pasien. Yang kedua, meminimalkan resiko dan memperbaiki gangguan metabolisme akibat penyakit penyerta dan perburukan penyakit ginjal. Yang terakhir adalah yang ketiga memberikan nutrisi optimal untuk memperbaiki fungsi ginjal dan kondisi penyakit lainnya yang ada pada pasien. Dan yang terakhir adalah memperbaiki kualitas hidup pada pasien penyakit ginjal kronis. Nah, ini untuk rekomendasinya. Jadi terapi nutrisi ini merupakan salah satu pilar pada pasien penyakit ginjal kronis, mulai dari stadium awal penyakit dan untuk mencegah perburukan fungsi ginjal. Jadi pemberian terapi nutrisi pada pasien penyakit ginjal kronis ini sebaiknya diberikan sesuai dengan kondisi setiap individu, di mana kita harus memperhatikan status gizi, kondisi pasien, stadium dari penyakit ginjal kronis, dan penyakit penyerta yang ada pada pasien. Ini untuk rekomendasi kebutuhan nutrisi pada pasien dengan penyakit ginjal kronis. Kebutuhan energi untuk pasien dengan penyakit ginjal kronis stadium 1-5 atau setelah cangkok ginjal dengan kondisi stabil. Untuk rekomendasi asupan energi 25-35 kilokalori per kilogram berat badan per hari berdasarkan usia, jenis kelamin, berat badan, dan status gizi, faktor stres, kondisi klinis. Ini kemudian ada stadium dan ada penyakit penyerta, kemudian kita melihat aktivitas pasien dan tujuan terapi. Ini untuk rekomendasi kebutuhan protein, jadi dibagi ada yang berdasarkan rekomendasi PNPK, kemudian rekomendasi dari Guideline on Undernutrition in Chronic Kidney Disease tahun 2019, dan rekomendasi dari KADOKI 2020. Jadi untuk kebutuhan protein sendiri, ini ada dibedakan untuk pasien yang dengan hemodialisa, kemudian pasien dengan CAPD atau Continuous Ambulatory Peritoneum Dialysis. Jadi untuk HD bisa diberikan protein 1,2 sampai 1,4 gram per kilogram berat badan per hari. Ini untuk rekomendasi PNPK, sedangkan untuk Practice Guideline on Undernutrition in Chronic Kidney itu 0,8 sampai 0,1 untuk pasien dengan stadium penyakit ginjal kronis stadium 4-5 yang tidak pada dialisis. Kemudian untuk yang CAPD 1 sampai 1,2 per kilogram berat badan per hari untuk pasien yang dirawat dengan dialisis peritoneal. Jadi sebenarnya ini belum ada bukti yang cukup untuk merekomendasi diet rendah protein. Kemudian untuk KADOKI sendiri tahun 2020 dengan asupan protein diet pasien HD dan dialisis itu yang tanpa diabetes dengan asupan protein 1 sampai 1,2 per kilogram berat badan per hari untuk mempertahankan status gizi yang stabil. Ini panduan berdasarkan ESPEN tahun 2021 untuk kebutuhan protein. Jadi dibedakan lagi untuk pasien yang rawat inap dengan CKD tanpa penyakit akut kritis 0,6 sampai 0,8 per kilogram berat badan per hari. Kemudian pasien dengan CKD dengan dialisis intermittent tanpa penyakit akut atau kritis diberikan protein 1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Kemudian untuk pasien rawat inap dengan AKI CKD tanpa penyakit akut diberikan 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan per hari. Kemudian untuk pasien rawat inap AKI on CKD dengan akut
penyakit kritis tanpa dialisis ini diberikan mulai dari 1 gram per kilogram berat badan per hari dan akan ditingkatkan secara bertahap hingga 1,3 jika ditoleransi. Jadi ini memang harus kita perlu lakukan monitoring dari ureum kreatinin pasien. Kemudian untuk sakit kritis dengan AKI atau AKI on CKD atau CKD dengan dialisis intermittent konvensional diberikan 1,3 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Sedangkan untuk pasien sakit kritis dengan AKI on CKD atau CKD dengan dialisis yang jangka panjang bisa diberikan 1,5 per kilogram berat badan per hari sampai 1,7 kilogram berat badan per hari. Ini jenis protein hewani maupun nabati yang diberikan kepada pasien. Jadi protein hewani ada ikan, ada daging, ada ayam, kemudian nabati ada kacang-kacangan, tempe tahu. Kemudian untuk rekomendasi karbohidrat, jadi karbohidrat yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan energi, melindungi protein agar digunakan sebagai bahan sintesis protein jaringan. Jadi karbohidrat yang diberikan itu sekitar 50 sampai 60% dari kebutuhan energi terkoreksi. Nah, sumber untuk karbohidrat sendiri ini ada 2, ada namanya karbohidrat kompleks dan ada namanya karbohidrat simple. Jadi yang dipakai adalah karbohidrat kompleks. Seperti yang digambar kita bisa lihat ada kentang, ada umbi-umbian, kemudian ada rang. Yang simple atau yang karbohidrat sederhana, contohnya seperti kentang goreng, kemudian ada roti, kemudian ada donat, dan minuman manis, sampai es krim. Untuk kebutuhan lemak yang diberikan disesuaikan dengan diet terapeutik lifestyle change, yaitu kebutuhan lemaknya diberikan 25 sampai 35% dari total kalori dengan komposisi yang terdiri dari lemak jenuh itu kurang dari 7% total kalori, kemudian lemak tidak jenuh ganda atau PUFA 10 hingga 10% dari total kalori, kemudian lemak tidak jenuh tunggal atau MUFA itu hingga 20% dari total kalori, kemudian kolesterol dibatasi sebesar 200 mg per hari. Kemudian dianjurkan untuk membatasi lemak trans. Ini serat itu diberikan 20 sampai 30 gram per hari dengan 5 sampai 10 gram adalah diharapkan serat yang larut. Ini contoh serat yang larut dan serat tidak larut. Kita bisa lihat di gambar serat yang larut ada avokat, ada umbi, ya, ada tahu, ada jeruk. Yang tidak larut kita bisa lihat cang merah, ada apel. Kemudian ada suplementasi nutrisi pada penyakit ginjal kronis. Yang pertama, suplementasi nutrisi penyakit kronis yaitu oral protein energy supplementation. Jadi itu biasa diberikan pada pasien jika pada saat kita tanyakan recall pasien ternyata asupan makan kurang. Jadi kita bisa menambahkan oral protein energy supplementation. Kemudian yang berikutnya adalah enteral nutrition supplementation. Jadi enteral nutrisi supplementation itu nutrisi enteral. Jadi pasien-pasien yang mungkin kita dapatkan tidak bisa makan per oral, mungkin kurang, bisa dipasang selang, kemudian selang makan, jadi diberikan nutrisi lewat enteral nutrisi. Yang berikut adalah total parenteral nutrisi, jadi nutrisi lewat parenteral infus. Yang berikutnya adalah mikronutrien. Jadi ada 4 suplementasi nutrisi yang diperlukan untuk pasien ginjal kronis. Ini beberapa mungkin mikronutrien atau vitamin mineral yang dibutuhkan mungkin untuk pasien dengan ginjal kronis. Untuk dialisis sendiri dibutuhkan vitamin yang larut air, misalnya vitamin B1, kemudian ada vitamin B6, ada asam folat, dan vitamin C. Jadi ini ada rekomendasi yang diberikan juga. Kemudian untuk yang vitamin B untuk stadium 1 sampai 5 dianjurkan untuk yang defisiensi asam folat atau B12. Untuk vitamin C sendiri ini harus ada rekomendasi di mana untuk laki-laki sekitar 90 mg per hari, sedangkan wanita 75 mg per hari. Kemudian untuk kebutuhan vitamin D ini jika pasien dengan ginjal kronis stadium 1 dan 5 setelah cangkok ginjal dianjurkan itu mungkin kalau ada defisiensi atau insufiensi baru diberikan.
Biasanya juga kadang rata-rata untuk pasien atau orang Indonesia sudah terjadi defisiensi, jadi biasa diberikan sekitar 400 international unit. Tapi memang perlu pemeriksaan vitamin D dulu jika mau memberikan vitamin D. Kemudian ada vitamin A dan vitamin E. Ini sebenarnya tidak terlalu direkomendasikan. Jadi mungkin didapatkan dari asupan makan. Kemudian yang berikutnya adalah zinc dan selenium. Ini juga kemungkinan masih dari asupan. Tapi kita lihat untuk zinc sendiri, biasa kalau ada penurunan sistem daya tahan tubuh atau imun, kadang diberikan zinc. Ini untuk fosfor, jadi fosfor ini dianjurkan mengkonsumsi makanan dengan bioavailabilitas yang rendah, jadi biasanya dianjurkan yang berasal dari tumbuhan. Kemudian kalau untuk stadium 1 sampai 4 itu 600 sampai 1000 per hari untuk. Itu tergantung dari usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, derajat malnutrisi. Sedangkan untuk pasien dengan PGK stadium 5 itu dianjurkan kurang dari 800 mg per hari. Ini untuk sumber yang kalsium, natrium, dan kalium yang paling sering bermasalah pada pasien-pasien dengan gagal ginjal. Biasanya seperti ini, kalsium, natrium, dan kalium. Jadi untuk kalsium sendiri, untuk pasien dengan PGK stadium 5 itu sebaiknya asupan kalsium disesuaikan dengan pertimbangan penggunaan vitamin D. Kemudian untuk natrium itu untuk pasien dengan HD kurang dari 3 gram per hari, atau yang PGK stadium 3 sampai 5 atau setelah cangkok ginjal dianjurkan kurang dari 2,3 gram per hari. Kemudian untuk kalium, sebenarnya untuk kalium perlu dilakukan perhitungan untuk makanan atau asupan. Kemudian biasanya untuk yang pasien dengan PGK stadium 5 dengan dialisa dianjurkan itu kurang dari 2,4 gram per hari. Ini untuk estimasi porsi makanan dan waktu makan. Jadi kita mungkin belum tahu bagaimana cara mengukur porsi makan. Jadi ini dari gambar kita bisa lihat untuk nasi atau pasta atau kentang sekepal tangan, kurang sekepal tangan. Kemudian untuk sayur kita bisa pakai telapak tangan. Kemudian untuk lauk kita bisa lihat di sini adalah mungkin untuk sebundaran telapak tangan. Kemudian untuk minyak ini ujung biasanya jempol atau di ujung dari jari telunjuk. Ini waktu makan, jadi pasien-pasien gagal ginjal juga tetap kita harus beri makan sesuai dengan jadwal. Jadi ada 3 kali makan utama dan ada 2 selingan makan. Misalnya makan pagi, sarapan pagi sebelum jam 9, kemudian makan selingan atau snack jam 10 pagi, kemudian ada makan siang jam 12, kemudian ada snack lagi sore jam 4, kemudian ada makan malam sebelum jam 7. Kesimpulan, penyakit ginjal kronis merupakan suatu kondisi yang kompleks dengan berbagai permasalahan yang ditimbulkannya. Penata laksanaan nutrisi pada penyakit ginjal kronis bertujuan untuk memperlambat progresivitas penyakit ginjal, memperbaiki kualitas hidup, serta menurunkan morbiditas dan mortalitas pada penyakit ginjal kronis. Asupan protein bertanggung jawab atas sebagian besar beban kinerja ginjal. Peningkatan asupan protein atau asam amino telah terbukti dapat mempengaruhi hemodinamik ginjal dan berperan terhadap kerusakan fungsi dan jaringan ginjal. Mikronutrisi dan elektrolit pada penyakit ginjal harus sesuai dengan kebutuhan dengan menggunakan rekomendasi yang ada. Demikian paparan materi dari saya. Terima kasih. Selamat Hari Ginjal. Baik, terima kasih Dokter Salma untuk materi yang sudah disampaikan. Kita berikan reaction tepuk tangan dulu untuk Dokter Salma. Ya, waktunya sudah pas 20 menit ya, Dokter Salma. Jadi untuk selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Ini sudah ada banyak pertanyaan Dokter Stefani maupun Dokter Salma di kolom chat. Yang pertama pertanyaan dari Vincentius Roga dari Distan KP NTT. Pertanyaannya, apakah penyakit ginjal dan penyakit ginjal kronis itu sama atau berbeda terminologinya? Mohon penjelasannya, dokter.
Silakan Ibu Dokter Stefani. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Vincent. Jadi penyakit ginjal kronik itu ada stadiumnya. Jadi apa? Penyakit gagal ginjal kronik ya. Heeh. Jadi terminologinya seperti itu ya. Kalau bahasa Inggris kita bilangnya CKD ya, chronic kidney disease. Jadi penyakit ginjal kronik, chronic kidney disease itu ada stadiumnya, ada stadium 1 sampai dengan 5. Dan yang disebut stadium 5 itu apabila laju glomerulusnya kurang dari 15, dan itu biasanya kalau sudah uremic syndrome dia sudah membutuhkan terapi pengganti ginjal. Terminologinya kalau bahasa Inggris CKD, chronic kidney disease. Kalau pada bahasa Indonesia penyakit ginjal kronik ya. Makasih. Ya, bagaimana Bapak Vincentius masih berada di Zoom? Hampir sama ya dokter ya, penyakit ginjal. Karena kan kemarin tadi dibedakan Iya. ginjal akut dengan ginjal kronis ya. Eh, ini untuk ginjal mungkin berbeda antara yang akut dengan kronis. Kalau untuk Bapak Vincentius yang dimaksudkan mungkin apakah sama penyakit ginjal? Sama ya dokter ya, penyakit ginjal dengan penyakit ginjal kronis. Iya. Cuma Jadi kan kalau perbedaannya yang penyakit akut dan kronis. Ya benar. Kalau penyakit ginjal itu kan ada akut, ada kronis. Kalau PGK penyakit ginjal kronik itu ada stadiumnya 1 sampai 5 ya. Kalau Oh iya, penyakit ginjal kronik, kalau gagal ginjal karena akut, penyakit gagal ginjal akut namanya. Gagal ginjal akut, gagal ginjal kronik ya. iya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Drani. Ini sepertinya untuk Dokter Stefani. Kejang pada pasien gagal ginjal disebabkan oleh apa, dokter? Ya, Silakan. terima kasih pertanyaannya. Jadi kejang pada pasien ginjal itu banyak sebabnya ya. Bisa satu karena uremik, jadi karena ureum kreatinin yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan suatu ensefalopati uremik. Dia bisa kejang, bisa tidak sadar juga ya. Selain itu juga bisa karena hiperkalemi atau kalium yang terlalu tinggi, itu juga bisa kejang. Ya, bisa terjadi gangguan irama jantung lalu kejang. Bisa juga karena kelainan elektrolit yang lain ya, seperti hipernatremi atau hiponatremi itu juga bisa kejang. Bisa juga kalau pasien pada gagal ginjal dia ada hipertensi, kalau terjadi hipertensi krisis, hipertensi emergensi dia juga bisa kejang karena suatu stroke perdarahan. Dan ingat pada pasien yang sudah gagal ginjal itu komplikasi kardiovaskulernya sangat-sangat tinggi. Sehingga kejang juga bisa disebabkan oleh suatu stroke ya. Atau juga tiba-tiba serangan jantung juga bisa menyebabkan kejang ya. Jadi sebabnya banyak sekali. Ya, mungkin itu bisa menjawab. Terima kasih. Ya, baik Ibu Drani. Bagaimana Ibu Drani sudah jelas ya dari jawaban Dokter Stefani. Kemudian ada lagi Ibu Dokter dari Adrianus Sarman. Pertanyaannya, apakah ketika bangun pagi yang mengalami sakit bagian jenis kelamin mengalami penyakit ginjal, dokter? Silakan. Bangun pagi pada kelamin, laki-laki atau perempuan? Pria atau Ini wanita? belum di Karena lain ya. Kalau mungkin pada pria misalnya sakit pada kelaminnya bisa saja karena mungkin karena batu ya. Batu atau infeksi saluran kencing ya. Bisa bisa aja nyeri di istilahnya di penisnya ya pagi-pagi ya. Bisa sih. Kalau pria ya, kalau wanita nyeri pada kencing, nyeri pada alat kelamin. Kalau wanita itu soalnya alat kelaminnya itu dekat ya dengan saluran kemih. Jadi kadang harus dibedakan apakah karena saluran kemihnya atau alat kelaminnya. Kalau wanita kan dekat itu letaknya.
Ya, Ya, seperti itu mungkin harus diperiksa dulu ya dokter ya ke rumah sakit ya. atau puskesmas dulu ya supaya untuk memastikan itu ginjal apa bukan. Ya, eh, sekarang saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu peserta webinar yang ingin secara langsung bertanya kepada Dr. Stefani maupun Dr. Salma. Silakan untuk menghidupkan audionya. Ada yang ingin raise hand, ingin bertanya langsung, silakan. Belum ada. Ya, kita Coba lanjutkan kasih yang di lihat kolom. materi, baik. Mm-mm. Ya, materi nanti akan kita bagi ya, Bapak Ibu Tapi peserta video kemana webinar. ya? Mana kita tidak bisa ini? Ya, untuk pertanyaan selanjutnya ini sepertinya untuk Dokter Salma dari Ibu Yanti Luji di RSUD Naiponat, Kabupaten Kupang. Pertanyaannya, apakah penderita HD boleh mengkonsumsi makanan yang mengandung santan? Silakan dokter. Baik, selamat pagi. Terima kasih Ibu. Jadi untuk pasien dengan penderita HD, apakah boleh mengkonsumsi santan atau tidak? Jadi santan ini ada kandungan yang namanya purin atau ada kandungan asam urat. Untuk pasien-pasien dengan HD sendiri sebaiknya menghindari atau tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang ada mengandungan santan. Jika konsumsi santan yang berlebihan juga bisa mengakibatkan munculnya diare pada pasien tersebut. Ya, seperti itu Ibu Yanti Luji. Ini sepertinya Ibu Yanti Luji saya punya teman di RSUD Naiponat ya. Jadi untuk santan nanti berisiko nanti untuk apa pada pasiennya bisa diare. Jadi diusahakan tidak ini ya dokter ya, tidak dianjurkan ya dokter ya. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rahmatia di Kabupaten Kupang. Pertanyaannya ditujukan kepada Dokter Salma. Rekomendasi dari nutrisi yang baik terhadap penderita ginjal yang mengecil itu apa saja dokter? Baik. Rekomendasi gizi dan nutrisi. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Rahmatia. Jadi ini Ibu Rahmatia teman saya. Eh, jadi untuk pasien dengan penderita ginjal yang mengecil ini tentunya harus kita tahu dulu apa penyebab ginjalnya mengecil. Apakah sudah terjadi nefropati atau apa? Kalau memang sudah terjadi nefropati ginjal, seperti yang sebutkan tadi ada etiologi dari penyakit ginjal kronis, berarti tetap makanannya adalah tetap dengan memenuhi tadi ada komponen karbohidrat, karbohidrat kompleks, kemudian ada protein, baik protein hewani maupun protein nabati, kemudian ada untuk lemaknya, tadi saya sudah sebutkan, kemudian ada juga sumber vitamin dan mineral yang cukup, seperti itu. Ya, seperti itu Ibu Rahmatia. Jadi bisa mungkin konsul kembali ya, kalau misalnya ginjal mengecil itu yang seperti apa pemeriksaannya, nanti bisa konsultasi lagi. Atau datang ke RSUD Yohanes Kupang, silakan. Kemudian dari Bapak Markus ingin bertanya langsung. Bapak Markus di Bapelkes? Belum. Baik, yang ingin bertanya langsung silakan untuk raise hand. Persilakan membuka audionya. Kalau belum ada yang bertanya langsung, kita lanjutkan di pertanyaan di kolom chat. Ini sepertinya untuk Dokter Stefani. Selamat pagi dokter, saya banyak melihat iklan obat herbal yang berstandar seperti produk Jepang, Tukushi atau Biomas yang mengklaim bisa membantu mengatasi KD, sertai dengan hasil lab sebagai bukti. Bagaimana menurut dokter terkait penggunaan obat herbal ini? Apakah ada kondisi pasien khusus yang bisa menggunakan obat ini? Silakan dokter. Iya. Iya. Penggunaan obat herbal. Mm-mm.
Kalau penggunaan obat herbal pada pasien gagal ginjal itu tidak dianjurkan ya. Itu juga terbukti sudah ada rekomendasi dari KDIGO ya, internasional ya, guideline. Di situ dikatakan bahwa obat herbal tidak boleh untuk pasien gagal ginjal ya. Kadang obat herbal itu dia apa ya? Hasil lab sebagai bukti itu hanya testimoni ya, bukan secara penelitian yang besar yang sudah terbukti evidence based medicine-nya ya. Jadi tapi kalau untuk gagal ginjal kita tidak anjurkan herbal itu karena dia terbukti tidak bisa, dan secara guideline internasional juga itu disebutkan. Jadi obat herbal itu tidak dianjurkan. Gitu sih. Terima kasih. Ya, baik. Jadi tidak dianjurkan ya, Ibu Asisias. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ada yang mau bertanya langsung untuk Bapak Ibu peserta di link Zoom? Silakan membuka audio dan raise hand. Belum ada? Kita lanjutkan ke pertanyaan dari Ibu Drani. Ibu Drani lagi nih ya, sepertinya antusias sekali untuk bertanya dan ingin mengetahui bagaimana sih gagal ginjal kronis. Ini untuk Dr. Salma. Pola makan seperti apa jika hasil kreatinin pasien gagal ginjal di posisi 17? Dan apakah boleh konsumsi herbal yang mengandung madu seperti propolis? Dan pantangan apa untuk pasien gagal ginjal kronik? Silakan Dr. Salma. Baik, terima kasih Ibu Drani untuk pertanyaannya. Jadi ini pada pasien gagal ginjal posisi kreatinin 17. Ini harus kita tahu dulu, pasien dengan posisi gagal ginjal kreatinin 17 ini apakah sementara hemodialisa atau tidak pernah dilakukan hemodialisa. Jadi ada perbedaan. Jika pasien dengan tadi ada slide saya, jadi memang untuk kebutuhan energi tentunya kita lihat 25 sampai 35 kilokalori. Jadi harus kita tahu dulu berapa berat badan pasien. Kemudian nanti kita tahu untuk kebutuhan energi atau berapa jumlah makanan, berapa kalori yang dia makan. Akan dibagi lagi berapa banyak karbohidrat, berapa banyak protein, berapa banyak lemak. Itu kita perlu hitung dulu. Kalau untuk pasien yang gagal ginjal yang belum pernah, sebaiknya kita berikan protein rendah dengan tadi di slide sudah ada 0,6 sampai 0,8. Kemudian kita lakukan perhitungan dengan memberikan protein nabati maupun protein hewani. Jadi ada perhitungannya, bisa memberikan dengan perhitungan protein nabati 1 banding protein nabati 2. Kemudian ada pemberian karbohidrat. Jadi kita berikan karbohidrat yang kompleks, misalnya nasi putih misalnya, atau mungkin gandum tadi. Jadi kita berikan 50 sampai 60% dari kebutuhan energinya tadi. Kemudian lemak tadi sudah disebutkan sekitar 25 sampai 15 sampai 25 ya kebutuhan untuk lemaknya diberikan. Jadi memang perlu kita hitung dulu apakah pasien ini berat badannya berapa, kemudian sudah HD atau belum, sudah hemodialisa atau belum. Jadi memang berbeda. Yang berikutnya untuk madu. Jadi madu ini masuk sebenarnya sebagai karbohidrat simple. Jadi ada kandungan gula juga di dalamnya madu. 1 sendok madu sekitar 16 gram untuk kandungan karbohidrat. Jadi ada 2 pendapat sebenarnya. Kalau madu sebagai antioksidan dapat digunakan sebagai nutrisi tambahan. Tetapi jika konsumsi berlebihan juga, konsumsi gula yang berlebihan juga malah menjadi tidak baik untuk pasien dengan gagal ginjal. Yang berikutnya, pantangan apa untuk pasien gagal ginjal kronik? Jadi pantangannya ya yang pertama tadi mungkin dari cairan, kemudian makanan-makanan pengawet yang mengandung tinggi garam, tinggi kalium, tinggi fosfor, kemudian daging merah terutama yang berlebihan, daging merah yang tinggi lemak yang berlebihan, kemudian
gorengan-gorengan, kemudian makanan manis yang berlebihan. Itu memang jadi pantangan untuk pasien dengan penyakit ginjal kronik. Ya, seperti itu Ibu Drani. Ada beberapa hal tadi yang sudah dijelaskan oleh Dokter Salma. Jadi kalau misalnya kreatinnya tinggi, memang harus dibatasi mungkin sumber-sumber yang kreatin kaliumnya tinggi ataupun purinnya yang tinggi, nanti bisa datang ke Rumah Sakit Umum Yohanes Kupang ya, Ibu Drani bisa berkonsultasi lebih lanjut di Poligisi dengan Dokter Salma, karena ini banyak sekali ya yang harus dikonsultasikan dengan Dokter Salma, mau pantangannya maupun bagaimana karbohidratnya. Jadi harus khusus berkonsultasi dengan dokter gizi klinik. Seperti itu ya Ibu Rani. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari, mungkin kami batasi lagi 2 pertanyaan ya, karena nih waktu eh, kita dibatasi waktu. Jadi yang pertanyaan pertama yang dari Ibu Debi Marleni Lairatu. Ini sepertinya untuk Dokter Salma. Selamat pagi, Bu Dokter. Apakah minum air putih juga harus memiliki takaran untuk mencegah penyakit ginjal? Jika benar, jumlah air putih yang harus dikonsumsi setiap harinya berapa banyak? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Jadi tadi mungkin Dokter Stefani sudah sempat menjelaskan terkait dengan kebutuhan air putih ya, mungkin air minum. Jadi sebenarnya kalau untuk air putih sendiri ya minimal 8 gelas per hari jika pasien memang tidak ada mungkin dalam keadaan normal. Tapi jika ada kondisi aktivitas yang berlebihan atau mungkin menggunakan banyak tenaga, air putih bisa naik sampai 1,5 sampai 2 liter. Untuk pasien dengan gagal ginjal, kalau sudah gagal ginjal sendiri, tentu ada perhitungannya. Jika pasien yang belum pernah melakukan hemodialisa atau mungkin sudah gagal ginjal stadium 5, biasanya ada dilakukan pembatasan untuk cairan. Jadi untuk mencegahnya, ya baiknya minum air sesuai dengan kebutuhan. Ya, seperti itu Ibu Debi, karena terlalu kelebihan cairan juga tidak bagus, akan memperberat kerja ginjal juga ya Bu Dokter Salma ya. Iya. Mungkin ada tambahan dari Bu Dokter Stefani terkait konsumsi air putih ini Bu Dokter? Iya, jadi sudah dijelaskan Dokter Salma ya. Jadi kurang lebih 2 liter per hari ya. Jadi sebenarnya kalau mau hitung-hitungan kita harus tampung kencing kita ya, karena kebutuhan kita itu kencing ditambah 10% IWL ya. Jadi IWL itu insoluble water loss, pengeluaran air tanpa kita sadari ya. Itu bisa pada napas, keringat ya. BAB itu juga itu insoluble water loss ya. Jadi kencing keluar ditambah insoluble water loss, ditambah lagi tadi apakah ada aktivitas berat atau enggak yang menyebabkan keringat kita lebih banyak keluar. Misalnya pada pasien diare terus ya jelas dia harus tercukupi kebutuhan cairannya ya, lebih banyak minumnya ya, itu harus dihitung juga. Tapi kurang lebihnya sih 2 liter per hari atau 8 gelas ya, seperti yang Dokter Salma sampaikan. Ya, baik, terima kasih. Ini banyak sekali pertanyaannya yang sudah masuk di kolom chat, tapi karena kita dibatasi waktu, jadi kita pertanyaan terakhir ini ya untuk Dokter Salma dari Ibu Christine. Pertanyaannya, penderita gagal ginjal apakah boleh mengkonsumsi P, di mana pasien ini sudah HD 1 minggu 2 kali. Silakan Bu Dokter. Baik Ibu Christine, jadi ini untuk pasien yang mengkonsumsi pete. Jadi pete itu sebenarnya masuk di protein nabati ya. Jadi kalau untuk pete sendiri pada pasien dengan CKD on HD itu dibatasi.
sebenarnya kalau perlu juga bisa dihindari. Kenapa? Karena dalam petai sendiri ada kandungan purin yang ada hasil akhirnya akan bisa terbentuk namanya asam urat. Kalau kondisi pasien asam uratnya normal, mungkin tetap dibatasi. Tapi kalau mungkin cenderung kreatinin naik terus, sebaiknya dihindari. Ya, sebaiknya karena pete ini juga protein nabati, jadi harus dihindari ya Ibu Christine ya. Baik, ini waktu kita sudah habis. Satu lagi, yang terakhir. Ya, tadi yang belum sempat bertanya ini mungkin yang terakhir ini ya lagi satu. Tadi Bu Yanti sudah bertanya, jadi mungkin nanti kesempatan yang lainnya bisa untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang belum bertanya dari tadi. Ini dari Ibu Maya Monas. Apakah untuk pasien gagal ginjal boleh berpuasa, dokter? Karena sekarang bulan puasa, dokter Salma. Silakan. Baik, Ibu Maya. Jadi untuk pasien gagal ginjal yang sedang HD, sebaiknya tidak berpuasa karena pada pasien dengan gagal ginjal, jika berpuasa pastinya akan terjadi kekurangan elektrolit, kekurangan gula darah. Jadi ini juga akan memperberat ginjalnya tersendiri. Iya, Disarankan. jadi disarankan jangan berpuasa ya, Ibu Maya, karena nanti akan memperberat atau memperparah kondisi pasiennya. Ya, jadi memang untuk gagal ginjal kronis ini sangat menarik sekali ya kita berbincangkan. Tapi karena ini waktunya sudah habis, jadi minta maaf untuk Bapak Ibu yang belum sempat dibalas pertanyaannya. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, bisa datang ke Rumah Sakit Umum Profesor Dr. Septianas Kupang di Poli Ginjal dan Hipertensi maupun di Poli Gizi setiap hari Senin dan Jumat maupun Selasa dan Kamis ya Bu Dr. Stefania. Ya, baik tanpa terasa kita sudah sampai pada penghujung webinar hari ini. Saya harapkan apa yang disampaikan oleh ibu-ibu narasumber, ya, apa yang disampaikan oleh ibu narasumber dapat bermanfaat. Untuk penutup terakhir, mohon Ibu Dr. Stefani, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan. Silakan Bu Dr. Stefani. Ya, terima kasih Bu Ayu. Jadi pada Hari Ginjal Sedunia ini saya sampaikan bahwa kita harus lebih peduli dengan ginjal kita karena fungsi ginjal itu sangat banyak ya, terutama untuk kepentingan metabolisme tubuh kita sendiri ya. Jadi kita harus menjaga ginjal kita dengan supaya sehat dengan pola hidup yang baik ya. Olahraga, makan makanan yang bergizi dan juga tentu saja hindari alkohol dan rokok. Selain itu kita juga jangan lupa melakukan check up rutin ya. Karena gejala awal dari gagal ginjal itu bahkan tidak ada. Jadi diharapkan pada kita yang sudah usia, apalagi dengan komorbid, dengan penyakit hipertensi dan diabetes harus melakukan check up rutin. Mungkin itu dari saya. Selamat Hari Ginjal Sedunia 2024. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Dr. Stefani. Selanjutnya Ibu Dr. Salma, silakan. Baik, terima kasih Ibu Ayu. Jadi untuk Hari Ginjal Sedunia tahun 2024, peduli ginjal kamu dengan makan makanan dengan gizi yang seimbang, tentunya tidak berlebihan baik dari gula, kemudian lemak yang tidak baik, mungkin mengkonsumsi minuman-minuman yang tinggi gula yang nanti akan berefek pada ginjal. Kemudian harus kontrol rutin untuk pemeriksaan jika ada penyakit kronik untuk memastikan ginjalnya aman. Terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih Bu Dokter Salma. Ya, Bapak Ibu peserta webinar, sebelum kita akhiri webinar hari ini, kita dokumentasi dulu ya. Kita foto bersama dahulu. Silakan Bapak Ibu untuk membuka videonya. Di sini ada 2 slide. Yang belum membuka video, silakan dibuka. Kita foto bersama dengan ekspresi yang bahagia. Hari ginjal seperti ini ya, tangannya. Silakan dibuka videonya yang belum membuka. Kita foto bersama. Slide pertama. 1, 2, 3. Lanjut. Slide kedua. Ekspresi bahagia dengan senyum. Posisi tangannya diangkat ke atas. Bapak Ibu membuka videonya. Slide kedua. 1, 2, 3. Ya, sudah. Ya, dengan kita berfoto bersama-sama di link Zoom, maka berakhir sudah webinar kita hari ini. Demikian webinar awam kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan Bapak, Ibu, sahabat Yohanes. Selamat Hari Ginjal Sedunia. Sayangi ginjalmu. Mari hidup sehat dengan selalu menjaga ginjal kita. Akhir kata, saya Gusti Ayu, narasumber dan tim PKRS mengucapkan terima kasih. Kami mohon pamit. Salam, salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Sadu, sadu, sadu. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hmm.